Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai filter. Jadi filter itu ada dua, ada low pass filter, ada high pass filter. Nah, yang saya bahas ini adalah yang low pass filter. Nanti yang high pass kalian cari aja ya. Sebenarnya konsepnya mirip-mirip. Bedanya yang ini yang low, yang itu yang high. Sama tipe sinyal keluarannya. Jadi ada nanti grafik hubungan frekuensi dengan desibel atau sinyalnya. Bedanya cuma di situ, tapi untuk persamaan itu mirip-mirip. Nanti kalian cari aja ya. Nah, yang low pass filter, apa sih low pass filter itu? Low pass filter ini adalah suatu rangkaian ya, dimana nanti dia ada sinyal input. Ya, sinyal input itu dengan frekuensi yang rendah, maka dia akan diloloskan. Nah, itu fungsi dari low pass filter. Cara kerjanya seperti itu. Jadi misalkan ini ada, saya gambar dulu ya. Jadi ada resistor, kemudian ada kapasitor satu di sini. Nah, ini groundnya. Ini kapasitor, ini resistor. Apabila ada sinyal input dengan frekuensi yang rendah, maka dia akan lolos. Outputnya juga sama. Sinyal dengan frekuensi yang rendah. Nah, tapi ini input ya. Ini output yang ini. Biar nggak ketukar, input sebelah sini, output sebelah sana. Nah, tapi apa yang terjadi apabila sinyalnya itu frekuensinya tinggi? Bagaimana outputnya? Nah, gitu ya. Kalian pahami dulu nih, kalau frekuensi tinggi, frekuensi rendah itu gimana? Jadi di persamaan cepat lambat gelombang, ya V, itu sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Nah, artinya lambda ini, ya kan? Lambda itu V dibagi F, gini kan? Dengan kata lain, lambda itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Apabila frekuensinya tinggi, maka lambdanya rendah. Nah, makanya di sini ketika frekuensinya tinggi, lambdanya rendah. Jaraknya rendah kan antara puncak lembah ini lebih rapat daripada yang atasnya. Nah, tapi kalau frekuensinya rendah, maka lambdanya akan besar. Nah, maka dia renggang-renggang seperti ini. Oke. Nah, tadi pertanyaannya, apabila sinyal inputnya punya frekuensi yang tinggi, bagaimana outputnya, keluarannya? Gimana kira-kira? Nah, kita bahas ya. Jadi low pass filter itu ada dua jenis. Yang pertama yang tipe RC, yang kedua tipe RL. Nah, saya bahas dulu yang tipe RC. Jadi ada low pass filter RC. Nah, untuk yang RC itu seperti ini. Jadi RC. Ya, jadi ini kapasitornya. Ini ground. Kapasitor, ini resistor. Nah, seperti ini. Ini input untuk sinyal input ya. Ini untuk yang output. Saya nanti nulisnya I sama O aja ya. Yang penting kalian tahu I itu input, nanti O itu output. Nah, oke. Jadi di sini apabila ada sinyal dengan frekuensi yang tinggi masuk ya, input ya, bagaimana dengan yang outputnya, hasilnya? Nah, kita pahami dulu sifat dari kapasitor dan induktor. Jadi ada RC, ada RL. C itu yang kapasitor. Ya, satuannya farad. L itu induktor. Satuannya Henry. Nah, bagaimana karakteristik kapasitor dan induktor ini apabila ada sinyal input? Nah, jadi di sini ya. Yang pertama yang kapasitor dulu. Kapasitor kan lambangnya ini ya. Jadi dua ini. Nah, ini garisnya ini harus sama panjangnya. Kalau beda nanti, kalau yang satu tinggi yang satu kecil gitu, itu beda potensial atau sumber, bukan kapasitor. Nah, jadi ini kapasitor. Nah, persamaan reaktansi kapasitif XC itu sama dengan 1/omega C, di mana omega itu 2πf dikalikan C. Omega C, omeganya 2πf. Nah, kemudian kalau kalian lihat di persamaan ini, apabila frekuensinya tinggi, ini frekuensi tinggi ya kan, sinyal dengan frekuensi tinggi, maka XC-nya ini kan karena berbanding terbalik ya, XC-nya akan rendah.
Sedangkan untuk yang frekuensi rendah, XC-nya akan tinggi. Nah, artinya ketika frekuensi tinggi, sinyal dengan frekuensi tinggi itu masuk ke dalam rangkaian ini kapasitor ini, maka dia akan diloloskan. Jadi kalau yang tinggi, frekuensi tinggi, dia akan lolos, dia akan lewat. Tapi untuk yang dengan frekuensi rendah, karena XC-nya dia tinggi, maka untuk sinyal dengan frekuensi yang rendah, frekuensi low, maka dia akan diblok, nggak boleh masuk, nggak boleh lewat gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang induktor? Yang nomor 2 sekarang, induktor. Kelihatan nggak di layar? Oke, induktor. Bagaimana dengan yang induktor? Kalau induktor kan gambarnya gini ya, kayak gundukan gitu, polisi tidur. Nah, ini induktor, ini seperti ini gambarnya. Sebentar. Nah, reaktansi induktif XL persamaannya adalah omega dikalikan dengan L, di mana omega tadi sama 2πf dikalikan L. Nah, sehingga dari persamaan ini diperoleh hubungan yang berbanding lurus. Nah, artinya apabila frekuensinya tinggi, maka XL-nya akan tinggi. Kalau frekuensi tinggi, XL-nya tinggi, sehingga apabila sinyal input dengan frekuensi yang tinggi, maka dia di stop. Tapi kalau kalian lihat di sini, ketika frekuensinya rendah, maka nilai XL-nya juga akan rendah karena berbanding lurus. Sehingga apabila sinyal inputnya berupa frekuensi yang rendah, maka dia akan lolos karena nilai XL-nya rendah. Nah gitu ya, ini konsepnya ya. Oke, kemudian bagaimana dengan perhitungannya tadi? Perhitungan dari ini semua ya, nanti akan saya bahas karena ini agak mirip-mirip dengan rangkaian pembagi tegangan. Nah, nanti kita balik dulu ke pertanyaan tadi. Jadi ada perhitungannya ini nanti. Nah, ini dia kapasitornya. Nah, apabila sinyal dengan frekuensi tinggi tadi masuk ya, ini dia lebih gambarnya yang bagus ya. Jadi ini frekuensi tinggi gitu. Masuk input, ini I gitu aja ya. Ini output. Nah, yang terjadi adalah yang rendah itu diloloskan. Kemudian bagian yang tinggi ya, dengan frekuensi tinggi ini akan digroundkan. Sehingga nantinya ketika sinyal dengan frekuensi yang rendah ini masuk ke dalam low pass filter ini, keluarannya bentuknya seperti ini dengan amplitudo yang sangat berkurang. Jadi sinyal yang keluar merupakan sinyal dengan amplitudo yang sangat kecil. Nah, karena tadi kan low pass ya, sehingga frekuensi rendahnya dia lolos, frekuensi tingginya dia lewat ke kapasitor ini karena tadi karakteristik kapasitor tadi meloloskan frekuensi tinggi, makanya frekuensi tinggi dia sini di-groundkan, ke ground dia. Nah, kemudian bagaimana dengan persamaannya? Nah, persamaannya hampir mirip dengan rangkaian pembagi tegangan. Jadi rangkaian pembagi tegangan kan seperti ini. Ini resistor ini ya. Ini resistor 1, ini resistor 2. Ini V input, ini V output. Ini sini. Ini V input, ini V output. Oke, nah kemudian bagaimana persamaan untuk menghitung V outputnya? Nah, di rangkaian pembagi tegangan itu persamaannya kan ini R2 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan V input. Nah, ini pun sama persamaannya. Tapi jangan kalian low pass filter tuh gambarnya seperti ini, jangan ya. Low pass filter itu gambarnya seperti ini untuk yang RC. Nanti untuk yang RL beda lagi. Tapi kalau yang dua resistor seperti ini namanya rangkaian pembagi tegangan. Beda. Nah, sekarang ke low pass filternya untuk yang RC. Bagaimana persamaannya? Nah, persamaannya V output akan sama dengan ini yang kapasitor dulu, mana yang itu adalah XC-nya dibagi dengan Z, di mana Z adalah impedansi. Nah, kemudian dikali V input. Nah, apa sih impedansi itu? Apa impedansi itu? Impedansi itu jadi suatu bentuk resistansi, tapi ini bergantung pada frekuensi. Nah, kalau yang resistor kan nggak bergantung pada frekuensi ya, mau frekuensi tinggi mau frekuensi rendah dia nggak ngefek. Tapi kalau
Z, nilai Z ini bergantung pada frekuensi. Karena dia menggunakan kapasitor, ya, menggunakan perhitungannya ini di perhitungan Z ini, XC dan XL, kapasitor dan induktor. Sedangkan kapasitor dan induktor tadi sangat dipengaruhi oleh sinyal yang masuk atau sinyal inputnya, kan gitu ya, sinyal inputnya. Nah kalau resistor dia nggak peduli mau yang rendah mau yang frekuensi tinggi, dia nggak peduli, nggak bergantung pada frekuensi. Tapi kalau yang Z, impedansi, suatu bentuk resistansi gitu ya, dia bergantung pada frekuensi. Nah Z sendiri ya, Z sendiri itu persamaannya adalah akar R kuadrat, ini R ya, ditambah dengan XL dikurang XC pangkat 2. Ini kayak baju ya. Kalau bajunya kan XL kan besar gitu ya. XL baju besar, maka dia ini di depan, XC yang di belakang. Mudah menghafalnya gitu ya. Nah, ini persamaan untuk Z-nya. Nah, pada RC, kalau kalian lihat pada RC, di rangkaian RC itu kan nggak ada induktor ya. Maka nanti nilai XL-nya dia 0. Sehingga untuk yang RC, Z-nya itu sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Nah, cukup seperti ini. Nah, Pak, di sini kan ada negatifnya gitu kan, depannya. Iya, tapi kalau negatif dikuadratkan dia akan positif juga. Jadi seperti ini. Ini untuk yang RC. Z untuk yang RC. Untuk yang RL, nah, sekalian aja ya. Untuk yang RL tidak ada kan kapasitornya, maka XC-nya dia 0. Sehingga persamaan impedansinya adalah R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, ini bedanya. Maka di sini kita bisa tuliskan yaitu V0 sama dengan XC dibagi dengan akar R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat dikali dengan V input. Nah, ini dia. Itu ya. Kemudian bagaimana dengan bentuk sinyal dari keluarannya, hubungan grafiknya sekarang saya gambar. Nah, untuk frekuensi dia di bawah sini, ini frekuensi. Ini yang di atas ini desibel, dB, desibel, ini adalah sinyalnya. Ya, bentuk grafiknya seperti ini. Jadi kalau di osiloskop nanti ada percobaannya. Nah, di sini di titik ini ketika dia akan turun ini merupakan FC. Ya, di sini dia merupakan FC, di mana FC merupakan frekuensi cut off. FC sama dengan frekuensi cut off. Nah, di mana frekuensi cut off ini terjadi pada sinyal ya dengan besaran negatif 3 desibel. Negatif 3 desibel. Nah, negatif 3 desibel ini didapat dari mana gitu kan. Nah, kalau outputnya sendiri ya, itu yang dihasilkan adalah hanya sekitar 70,7% dari input. Atau bisa kita tuliskan 0,707 V input. Sedangkan untuk menentukan sinyal itu sama dengan 20 log V out dibagi dengan V in. Artinya 20 log V in-nya kita anggap 100%, sehingga hasilnya 0,707, sehingga di sini 0,707. Nah, maka didapat itu negatif 3 dB. Negatif di sini mengindikasikan bahwa sinyalnya drop. Jadi negatif sinyalnya drop sebesar 3 desibel. Nah, gitu ya. Sekarang yang terakhir untuk yang RL, low pass filter RL. Nah, untuk yang RL gambarnya seperti ini. Sekarang induktor yang di atas. Nah, kemudian resistor yang di sini. Nah, jadi gambar seperti ini ya, bisa juga kalian nanti cari di internet. Untuk hasil-hasilnya seperti apa bisa dijelaskan juga melalui itu, tapi untuk persamaannya bisa saya jelaskan di sini. Sebenarnya sama konsepnya, tapi yang tadi kalau induktor kan dia frekuensi yang tinggi dia ditolak, ya kan, dengan frekuensi yang rendah dia lolos, kan gitu. Nah, sehingga di sini
frekuensi rendah dia lolos, sehingga tuh langsung aja lolos. Frekuensi tingginya nggak boleh lewat, frekuensi tinggi nggak boleh lewat, di stop, sehingga tetap kan tujuannya low pass filter, jadi frekuensi rendah yang lolos. Oke, untuk persamaannya mungkin untuk gambarnya sama, sinyalnya sama, nanti kalian cari aja, sinyalnya sama kok, sama. Untuk menentukan cut off-nya sekarang, untuk menentukan nilai cut off, frekuensi cut off, persamanya sama ya. Kalau yang ini ya udah saya tulis aja ya. Jadi kalau V out-nya itu dia kan tadi XL dibagi dengan kalau di sini bukan XL, lebih ke R ya, karena kan di sini R-nya. Maaf ya, diulangin ya. Jadi V out-nya sama dengan R dibagi dengan Z. R dibagi dengan akar, nah Z-nya yang ini, yang untuk RL ini, R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat, tutup dikali dengan V input. Nah, untuk sinyalnya sama, keluarannya sama, karena kan sama-sama low pass filter gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung frekuensi cutoff-nya? Untuk yang RC, ini untuk yang RC dulu. Frekuensi cutoff dihitung dengan persamaan seperti ini. Jadi 1 per ya 2 pi R dikalikan C. Nah, ini persamaan untuk frekuensi cutoff pada rangkaian yang low pass filter yang RC. Tapi bagaimana dengan yang RL gitu kan? Untuk yang RL ini persamaannya seperti ini. Jadi RL itu persamaannya frekuensi cutoff sama dengan 1 per 2 pi dikalikan dengan L. Ini dikalikan dengan R. Atau bisa kita tuliskan R dibagi dengan 2 pi L. Ya, jadi R-nya ini dikalikan 1 gitu. R kali 1 kan R. Kemudian 2 pi L-nya ke bawah. Nah, jadi untuk cutoff yang frekuensi cutoff yang RL itu ini, untuk frekuensi cutoff yang RC itu yang ini. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.